Iya. Yang itu ya. Iya. Oke. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, ulangin ya. Iya, sama ya. Duduk aja, duduk. Sampai ya duduknya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini anak-anak ibu kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, ibu mau anak-anak ibu tonton video ini dulu ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Fira. Kegiatan ekonomi tentunya harus dikelola oleh manusia, dan pengelolaan ekonomi tersebut tentunya bisa dikelola sendiri ataupun dikelola secara berkelompok. Ayo coba amati kegiatan ekonomi yang ada di lingkunganmu. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan perkebunan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, sudah paham kan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, ibu mau bertanya dulu kepada anak-anak ibu mengenai video yang tadi sudah kita tonton bersama. Nah, pertanyaan yang pertama, ada berapa jenis usaha yang dikelola sendiri pada video tersebut? Saya Bu. Ya Kak Putri. Ada 4 Bu. Oh benar, jawabannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kalian di daerah Medan ini usaha apa yang paling jarang kita jumpai? Saya Bu. Ya Alfa, pertanian Bu. Iya betul, pertanian. Nah, usaha yang dikelola sendiri adalah usaha yang dimiliki oleh satu orang. Nah, jenis usaha yang dikelola sendiri ini tidak ada campur tangan oleh orang lain. Semuanya dikelola sendiri, dari manajemen, dari uangnya, modalnya, terus bahan-bahannya mereka beli sendiri. Nah, usaha yang dikelola sendiri tadi itu ada 4 jenis. Yang pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian itu biasanya hanya ada di daerah pedesaan.
jarang kan di Kota Medan ada daerah perdesaan. Kalaupun ada signifikan karena Medan tahu lah ya kayak mana. Berlalu beda Bu. Terus usaha yang kedua itu ada perdagangan. Di usaha ini paling mudah dilaksanakan, cuman kita perlu modal sedikit tapi punya keahlian khusus. Nah, jika kita punya modal sedikit dan keahlian kita banyak, maka usaha itu bisa akan menguntungkan. Lalu yang ketiga ada jasa. Nah, usaha jasa ini paling banyak sekarang ya di Kota Medan. Kenapa? Karena usaha jasa yang paling tidak memerlukan modal, hanya dia butuh tenaga. Kalau udah ada tenaga, pasti bisa dia membuat usaha tersebut. Lalu yang terakhir itu di industri kecil. Di industri kecil itu dia kayak buat-buat gitulah ya kan? Iya Bu. Nah, oke Ibu sekarang mau membagikan kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, dijawab ya, ini Ibu bagi, kalian diskusikan ya. Ibu mau dibuat dalam bentuk tabel, oke? Oke. Ibu beri waktu 3 menit, oke? Ibu dulu capek. Jasa yaitu macam usahanya ART asisten rumah tangga. Yang ketiga jenis usahanya industri kecil, macam usahanya itu pengrajin sepatu. Ya. Terima kasih kelompok. Lanjut sekarang kelompok 2 membacakan hasilnya. Jadi ya diskusi kami itu jenis usaha perdagangan itu macam usahanya toko kelontong. Terus jenis usaha yang kedua ada jasa, macam usahanya itu kayak tukang kusuk, terus ada online, terus tules. Terus jenis usaha yang ketiga ada industri kecil, macam usahanya itu sablon baju. Iya, terima kasih kelompok 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ibu mau beberapa orang untuk membaca. Ibu dulu nanti sambung ya. Yang Desa Kuning di Bali. Bali merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Banyak hal yang membuat Bali menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Salah satu daya tarik Bali adalah adanya beberapa desa unik. Desa apa saja Kak itu? Apa keunikannya? Mari kita baca bersama-sama. Desa Tenganan. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem di sebelah timur Pulau Bali. Desa Tenganan merupakan salah satu desa tertua di Bali. Masyarakat desa ini masih menjunjung tinggi nilai adat dan budaya. Desa Tenganan merupakan salah satu desa di Bali yang merupakan desa asli suku Bali. Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Ibu mau sambung Kak Novia ya, baca yang kedua, desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di pinggir Danau Batur, Bintanami, Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan desa ini adalah tradisi pemakamannya. Pada masyarakat Hindu Bali, jenazah orang meninggal akan dibakar atau
yang disebut ngaben. Namun di desa ini, di desa Trunyan, jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah di dalam goa, bahkan di atas pohon. Tradisi ini mereka sebut dengan istilah mempasa. Oke, cukup Kak Novi, terima kasih ya. Lanjut Kak Meida baca yang desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Kabupaten Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur dan rapi. Masyarakat desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalah serta perayaan galungan dan hari besar lainnya. Oke. Lanjut Kak Udi. Nah, setelah kita tadi membaca teks yang ada di depan, Ibu akan memberikan materi untuk didiskusikan bersama kelompoknya yang sudah Ibu bagikan tadi mengenai keunikan desa di Bali, keunikan daerah tempat tinggal kalian, tempat tinggal kita kan di Medan, dan sikap kita atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain. Oke, Ibu bagikan ya. Kasih yang jawabannya. Sembari menunggu kalian berdiskusi, Ibu ada 2 pertanyaan saja mengenai teks yang sudah kita bacakan tadi. Ibu ada hadiah, tapi hadiahnya nyusul ya, harus men. Iya, Bu. Mari kita yang mobil. Oke, pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa? Raise hand ya. Sebutkan berapa jumlah desa unik yang ada di Kota Bali yang sudah kita bacakan tadi. Berapa? Tunjuk tangan saya. Mau sama Ibu. Ibu mau pulang. Mau ya, pulang ya. Oke. Lagi ya, sebutkan berapa jumlah desa unik di Kota Bali. Saya cuma 3. Iya, Uti benar, tepuk tangan. Lalu yang nomor 2, daerah mana di Indonesia yang menjadi tempat tujuan wisata yang sangat terkenal dengan pantainya? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Ibu. Iya, Kak Novia. Bali. Iya, benar. Kak Novia di sini ya, hadiahnya. Haji. Oke, sudah siap yang didiskusikan tadi? Sudah. Oke, Ibu mau kelompok 2 dulu membacakan hasil diskusinya. Situ aja duduk, di maksudnya di tempat. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu keunikan desa di Bali. Kota Bali mempunyai beberapa desa yang unik seperti desa Trunyan dengan keunikannya yaitu tradisi pemakamannya, yang dimana jenazah orang meninggal hanya diletakkan di atas tanah dalam gua. Terus keunikan daerah tempat tinggalku kan tinggal di Medan. Nah, kota Medan ini mempunyai keunikan sebagai salah satu kota keragaman budaya dan etnis yang kaya. Penduduknya berasal dari banyak suku dan agama seperti suku Jawa, Batak, Minang. Sedangkan agamanya ada Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain. Terus sikap kami atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerah kami menerapkan sikap toleransi dalam keragaman sosial budaya masyarakat. Oke, terima kasih Kak Novi. Lalu selanjutnya kelompok 1 yang terakhir bacakan. Oke, ini hasil diskusi kelompok kami. Keunikan desa di Bali, Kota Bali, terdapat desa yang unik dan harus kita ketahui, yaitu desa Penglipuran, di mana struktur bangunannya tersusun rapi dan juga teratur. Terus keunikan daerah tempat tinggalku, keunikan Medan juga terdapat pada
pusat bisnis dan perdagangan di Sumatera Utara. Berbagai perusahaan pusat pembelanjaan dan perkantoran terkenal dapat dijumpai di Kota Medan. Terus sikap atas perbedaan budaya dan adat istiadat daerahku dengan daerah lain itu memperlakukan semua orang sama dan sejajar meski berbeda suku dan budaya. Begitu. Oke, terima kasih. Nah, sebelum pulang Ibu mau kalian keluarkan buku tulisnya. Kita cari soal di depan untuk penilaian Ibu. Tapi ini dikumpulnya minggu depan ya. Ibu beri waktu. Boleh balik malas ya. Kita jangan nomor 1 tulis ya di bukunya. Keluarkan bukunya semua. Nomor 1. Usaha yang dikelola secara sendiri dinamakan usaha titik-titik-titik. Ini masuk nilai loh. Iya. Titik-titiknya juga ditulis. Gak usah. Buat ada titiknya Bu. Suka hati anak Aldi ya. Titik-titiknya. Oke, nomor 2, Ayah Rudi adalah seorang pemilik toko kelontong. Di tokonya banyak menjual aneka sembako dengan harga murah. Usaha yang dijalankan oleh Ayah Rudi termasuk bergerak dalam bidang titik-titik-titik. Lalu yang ketiga, desa titik-titik-titik memiliki keunikan pada struktur bangunannya yang teratur dan rapi. Nomor 4 soalnya desa yang unik di Bali yaitu titik-titik-titik, titik-titik-titik, dan titik-titik-titik. Jangan kayak unik beo ya, kita ikutin ya. Iya Bu. Dan soal yang terakhir itu Bu Ijah adalah seorang tukang urut. Ia selalu dipanggil ke daerah sekitar rumahnya untuk mengurut masyarakat daerah sekitar rumahnya jika ada yang salah urat. Usaha yang dilakukan oleh Bu Ijah tersebut termasuk bergerak dalam bidang titik-titik-titik. Jangan dijawab, ditulis di bukumu ya. Iya Bu. Udah siap Bu. Ya Ibu. Baca Ibu nilai untuk minggu depan masuk ke buku nilai Ibu. Asik. Iya Bu. Udah siap kan semua nulis soalnya? Oke, kalau udah siap, simpan bukunya semua, kita mau pulang ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Sudah diskusi kelompok, Ibu udah nonton video pembelajaran, udah nulis soal untuk PR. Nah, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah.